Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gentosan kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 7 sekawan. Surat nomor 20 ayat nomor 74. Surat nomor 20 ayat 74. Wangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Fa innahu monggo mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Ika lahumud darajatul ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukurulillah.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, dumateng sedaya para rawuh muslimin wal muslimat ingkang kawula mulyakaken, ngambali anggen kita muji syukur, monggo sareng-sareng alhamdulillah wa syukurulillah kunjuk dumateng ngarsa Allah subhanahu wa ta'ala ingkang ngantos detik menika kita tasih dipun paringi bagas waras sihah wal afiyah, saged nglajengaken anggen kita sinau malih ing pangajab. Mugi-mugi kanthi ilmu ingkang kita sinau menika menghantarkan dipun tampinipun anggen kita nindakaken ibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surat Toha ayat 17 kala wau, innahu sak temene kelakuan man sapa wae yakti kang sowan robbahu marang pangerane mujriman zaliman li nafsihi, mujriman isih nggawa dosa fa inna mongko sak temene lahu keduwe wong sing sowan marang Allah isih nggawa dosa jahannam la yamutu kang ora bakal mati fiha ing dalem jahannam wala yahya lan ora urip, tidak hidup dan tidak mati. Matinya sudah pernah ketika di dunia pun rampung le mati. Lajeng urip pripun wong dibakar terus kali jahanam. Waman lan sapa wonge yakti kang sowan, yaktihi sowan marang pangerane mukminan kanthi nggawa iman, imane wutuh, imannya orisinil, tidak cacat, tidak batal. Kot temen-temen amila nindakake ngamal-ngamal as-solihati sing soleh-soleh. Ciri-ciri iman yang masih orisinil itu syarat penuh dengan amal soleh. Faulaika mongko wong sing kaya ngono kuwi lahum kedue wong iman lan ngamal soleh ad-darajatul ula, pangkat kedudukan al-ula sing dhuwur. Jannatu adnin rupane jannatu adnin, jannah adn, tajri mili-mili min tahtiha ana ing sak kiwa tengene jannah, kebun perumahan. Di sana banyak kebun-kebunnya, banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, kemudian airnya mengalir di sana sini. Itu gambaran jannah. Karena Quran ini diturunkan kepada orang Arab, orang Arab ora tahu iruh banyu. Perumahan yang penuh dengan pepohonan, kemudian airnya di mana-mana mengalir jernih di parit-paritnya. Min tahtihal anharu khalidina fiha, langgeng saklawase ana ing jero jannah. Wa dzalika sing kaya ngene iki jazaa'u minangka piwales balasan man marang sapa wae tazakka kang tansah zakat
Tazakka tazkiyatun nafas, membersihkan, mensucikan jiwanya. Pramila cita-cita gegayuhanipun tiyang ingkang siam Ramadan ingkang paling agung nggih menika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kepengin dipun ngapunten dosa-dosanipun saking Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa ingkang sampun kelampahan. Menawi saged berhasil kemudian habis dosanya, maka dia akan mendapatkan balasan jannah kalau wau. Imam Ibnu Katsir, seorang imam ulama ahli tafsir yang terkenal, beliau ini tak mufassir ahli tafsir yang diterima oleh hampir seluruh kalangan masyarakat dunia. Global internasional, beliau tafsirnya diterima oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, semua tidak keberatan dengan penafsiran beliau di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di kalangan nasional ini juga diterima oleh kalangan ormas Islam, Salafi dan lain-lainnya. Mereka juga tidak keberatan menerima penafsiran yang ditulis karena beliau menafsirkan Al-Quran, tafsir ayat ditafsirkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, kemudian antara ayat dengan hadis, kemudian mungkin ditafsirkan dengan pendapat-pendapat para sahabat. Panjenenganipun nelakaken bilih siam Ramadan menika Al-Baqarah 138, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibke sira kabeh nindakake saum kaya kang wis diwajibake marang umat-umat sing dhisik-dhisik. La'allakum, menawa-menawa, muga-muga, tattaqun, padha meningkat takwane semakin meningkat. Panjenenganipun nelakaken nerangaken bilih wonten ngen syam menika wonten kegiatan lima fihi min zakatin nafsi, lima ing dalem barang ing dalem poso, fihi anggone nglakoni poso, min zakatin nafsi, zakatun nafas, membersihkan nafas jiwa, wa toharotiha lan bersihke mensucikan jiwa, wa tangqiyah dan menjernihkan jiwa, minal akhlatir rodiati, dari perilaku-perilaku keji,
perilaku-perilaku kotor, wal akhlaqir radhilati, dan akhlak yang rendah, akhlak yang tercela. Dados kegayuhan siam Ramadan menika hikmahnya pertama tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Nomor kalih tathiratun nafas, mensucikan jiwa. Ingkang nomor 3 tangqiyatun nafas, menjernihkan, membeningkan jiwa. Suci, bersih, bening jiwa ini. Wonten gen jiwa manusia, nafas manusia, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan yang menyempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wonten gen jiwa manusia itu diilhamkan oleh Allah, dikasih potensi, dikasih benih, fujuraha untuk berbuat jahat, wa taqwaha dan untuk berbuat takwa. Dados sedaya piyayi, sedaya menungso menika nggadhahi bakat, nggadhahi potensi, nggadhahi bibit winih kangge berbuat jahat, meskipun dia seorang ulama besar. Ada bakat benih untuk berbuat jahat, fujuraha. Lan ugi dipun paringi benih bakat bibit wa taqwaha, kangge nindakaken takwa, tumindak kesaenan. Meskipun dia seorang penjahat yang paling jahat, ada benih-benih, ada kecenderungan untuk berbuat baik. Meskipun dia seorang yang paling soleh, yang paling soleh, juga ada benih-benih untuk berbuat jahat. Fujur dan takwa, kata kebenaran ini yang ada ini selalu bergulat bergelut, kadang-kadang menang takwanya, kadang-kadang menang fujurnya, menang jahatnya, terus bergulat bergelut, bolak-balik. Enjing wau nalika badhe tindak pengajian mriki sida apa ora apa sida ini, baik dia orang jahat maupun orang soleh, itu bergulat terus. Nah, bergulat bolak-balik, kadang menang kadang kalah, itu dalam bahasa Arabnya qallaba yuqallibu, bolak-balik, sida apa ora, mangkat apa ora, iktikaf apa ora. Qalibu bolak-balik, maka dia disebut dengan kolbu, kolbun, kulub. Jadi kolbun yang diterjemahkan dengan hati itu adalah rumahnya tadi, rumahnya jiwa yang di sana bergulat dan bergulat antara kebaikan dan kejahatan. Nah, untuk memudahkan, kemudian kolbu itu dimaknai dengan niku wau, jiwa yang selalu bergulat dan bergelut, padahal dia sebetulnya tempatnya, rumahnya. Siam Ramadan menika kangge tazkiyatun nafas, membersihkan, mensucikan dan menjernihkan. Pramila mangke menawi piyai sampun lolos dan lulus dari siam Ramadan, hatinya jernih, bening, bersih dan suci. Ada suci dan bersih, ada bersih tidak suci, ada suci tidak bersih. Air teh niku bersih neng mboten suci, tinggu wudu rasa. Wedang teh, wedang kopi menika. Air saember sing kecipratan kencing itu bersih tapi tidak suci, mboten sah tinggu toharoh. Nah, teng mriki hasilipun suci, bersih, jernih. Ketika jernih itu bening, kalau hatinya bening,
dia bisa melihat sesuatu sesuai dengan apa adanya. Sing putih ketok putih, sing ireng ketok ireng. Dia tidak akan kecelek, tidak akan terperangkap, tidak akan tertipu. Sing bener ketok bener, sing salah ketok salah. Karena hatinya bening. Ketika dia oleh Allah dikasih sakit, dikasih corona, nggih mboten napa-napa, wong bening dia bisa melihat. Tidak takut kepada corona. Yang harus ditakuti adalah fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Mboten wedi kalih corona, karena dia bisa mata hatinya bisa melihat. Kenapa tidak takut kepada corona? Corona adalah ujian saking Allah. Lah nek piyayi wedi ujian ya ora sida lulus. Wong wedi ra sida melu ujian. Padahal lisane mlebu SMA kuwi nek wis lulus SMP lara gelem melu ujian, wedi arep ujian SMP ra sida iso mlebu SMA. Isane mlebu swarga niku kudu diuji tur lulus. Salah satu ujiannya hari ini adalah wabah menika. Yang ditakuti adalah neraka. Kemudian sarananya agar kita selamat dari neraka harus melalui ujian, salah satunya ini. Dia bisa memahami karena hatinya bening. Ibarat kacamata transparan ngeten iki. Dia tidak panik, tidak bingung. Salat gitu tetap biasa mawon, mboten jaga jarak. Wong Kanjeng Nabi nyontoni ngoten niku, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nek salat kuwi sing ditiru Nabi, mboten fikih WHO, mboten. Bapak Ibu jamaah taklim Ramadan rahimakumullah. Dados menawi siam Ramadan kita menika berhasil, hatinya menjadi bersih, menjadi suci, menjadi bening. Dari sanalah nanti hidayah Allah akan bisa masuk, akan bisa diterima, rahmat Allah akan bisa diterima, barokah Allah akan bisa diterima, berdatangan, rezeki dari Allah pun akan berdatangan, iman juga akan tumbuh semakin subur. Karena rumah iman adalah juga di dalam hati atau di dalam jiwa itu. Kalau jiwanya, hatinya kotor, imannya mboten kerasan. Kalau hatinya kotor, jiwanya kotor, rizki nggak bisa masuk, nggak ada tempatnya. Kemudian agar hati kita itu bersih jernih, caranya jangan dikotori kalian tetek bengek urusan duniawiyah. Nalika manah menika, ketika jiwa ini dipenuhi dengan tetek bengek dunia, imannya enggak ada tempat di sana, ora komanan nggon. Hidayahnya, hidayah Allah enggak ada tempatnya di sana, enggak bisa masuk. Rahmat, barokah, pertolongan Allah enggak ada tempatnya di sana karena wis kebak duit, kebak selepan, kebak pit motor, kebak mobil di dalam hati ini. Bapak Ibu ingkang minulya, saumpami nggih Bapak Ibu, saben-saben piyayi menika jalaran doanya berhasil, njaluk mobil, wong-wong siji kabeh duwe mobil sitok-sitok ngoten kahanane pripun disane awake dhewe. Saomah bapak ibune kalih putrane 3 5, duwe mobil 5. Tanggane anake 6, mobile ya 6. Pripun?
Pernah enggak itu difikirkan? Terus nek saiki kepengin duwe lahan, duwe omah sing apik-apik biar terlaksana, maka wit-wit kabeh iki ditebangi wae dienggo bangun omah. Wit entek kabeh ditebang, ditanduri tembok, pripun kahanane ngalam donya? Bubar. Itu ketika orang tidak bisa berpikir jernih, sawah apik-apik tanduri boto, walas pirang-pirang dintekke kabeh, digunduli. Rawa sing kudune nggo omah banyu diuruk, terus nek banjir terus banyune kan manggen teng pundi? Wong omahe banyu diuruk dienggo gawe omah. Karena hatinya tertutup oleh kotoran-kotoran sehingga dia tidak bisa berpikir jernih seperti itu. Isine gur duit mawon. Corona yang nggo gawe duit, nggo golek duit. Insyaallah mungkin nek danane wis entek, coronane ilang, Pak. Nah anggarane pun telas niki coronane rak do lunga dhewe-dhewe. Pramila ingkang dados gegayuhan kita, anggen kita Syam Ramadan menika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa kita bisa hilang. Kemudian nanti kalau dosanya sudah suci bersih, ketika dia sowan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, mboten nganggo mampir neraka. Nenek tesih gadah dosa, ndak mampir neraka sik kalau dia punya amal soleh. Bapak Ibu menawi kepengin mlebet swarga kedah memenuhi syarat. Syarat utama agar orang bisa masuk surga harus mati lebih dahulu. Pun siap? Nggih ora sido mlebu swarga nek dereng pejah. Kula pun siap, Pak. Tegese siap niku pripun nggih? Lah nek dereng gadah modal nggih mengke dadak mampir sik. Mampir nyang neraka. Padahal teng neraka niku sedina 1000 tahun. Surat As-Hajj. Satu hari neraka 1000 tahun di dalam ayat di dalam surat Al-Hajj dan surat As-Sajdah. Di dalam surat Al-Ma'arij satu hari neraka, satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun. Dan nek mampir teng mriku sedina ngoten pirang ewu tahun niku mengke. Nek kepengin mlebet swarga mboten usah nganggo mampir teng neraka, mboten usah nganggo diurus hisab, mboten usah hisab, mboten usah mizan, langsung plung. Niku syarate mati syahid, jihad fisabilillah. Ning kudu eneng perang sik, niki dereng sida-sida perange, sida apa ora to jane. Jarine Mbah Permadi nika paranormal Indonesia ini kalau belum perang nanti belum tentrem, belum tenang. Kados ngerti terus, doudur terus. Mungkin nek situ perang itu adalah hadiah saking Allah untuk menghantarkan manusia orang-orang muslim masuk surga tanpa hisab, tanpa proses, tanpa prosedur, mboten mampir teng neraka rumiyin. Bapak Ibu ingkang minulya, ingkang dados gegayuhan kita ingkang sakmenika nembe nindakaken saum Ramadan, kepengin dipun apunten dosa-dosanipun kados ingkang dipun janjiaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
as-sholatu ilas sholati kaffaratun wa ramadhanu ila ramadhana. Ila neng na, ada huruf jar neng mboten ramadhani neng ramadhana. Kaffaratun illa min salasin, isyrokun billahi wa tarkus sunnati wa naksus sofaqoti. Salat sing siji nganti tumeka salat sing sijine kafaratun iku iso ngresiki dosa. Riwayat lain wal jumu'atu ila jumu'ati, Jumat yang satu kepada Jumat yang lain. Salat subuh kala wau ingkang sampun kita lampahi ngantos mengke salat duhur. Dua salat ini menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat oleh orang itu selama waktu subuh sampai luhur. Itulah murahnya Allah kalau memberi ampunan. Salat luhur ngantos salat asar, dosa-dosanya terhapus oleh dua salat ini. Ngasar sampai maghrib terhapus dosa-dosanya yang dilakukan antara waktu itu. Maghrib ngantos isya dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ngisa ngantos subuh dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Pramila ampun ngantos nilar salat. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jum'ah salat Jum'ah ndik wingi Ahad, Sabtu, Jumat, ilal jumu'ati sampai dengan sholat Jumat yang akan datang. Bar dina Kemis esuk, Kemise bodho nek ora wurung. Mboten wurung nggih. Lah wis 30 apa poso 31 dina. Sampai Jumat nanti yang akan datang, dosa-dosanya antara Jumat satu dan dosa Jumat yang kedua itu habis terhapus oleh dua sholat Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan tahun ini yang akan segera berakhir sampai Ramadan tahun depan yang akan datang. Mulane diwet-wet ben ketemu Ramadan sok mben. Ya sedaya kersanipun Allah, tapi kita punya himmah, punya cita-cita. Dosa-dosanya terhapus oleh dua Ramadan. Tentunya sing do poso nek mboten nggih ora klebu niki. Syarate idza jtuni batil kabair, nganggo syarat. Idza nalikane ijtina batil, ketika dia menjauhi, meninggalkan al kabair, dosa-dosa besar. Kalau orang itu meninggalkan dosa-dosa besar, dia punya dosa selain yang besar, maka terhapus oleh sholatnya, antara sholat subuh dan luhur dan seterusnya. Dosanya terhapus oleh Jumatannya, Jumat pekan ini sampai Jumat pekan besok. Dosanya terhapus oleh puasa Ramadannya tahun ini sampai tahun besok. Idza jtuni batil kabair, kalau orang ini meninggalkan dosa-dosa besar. Pripun carane kita saged meninggalkan dosa-dosa besar? Caranipun ya disinau sik dosa besar iki apa wae to. Lah nek mboten ngertos nggih mboten mungkin iso meninggalkan, ora ngerti nek oh jebule dosa gedhe tiwas tak lakoni. Lah ora ngerti kok. Lah nek ora ngerti pripun nggih kedah sinau. Nek mboten sinau nggih dosa. Wong trima ora mudeng. Tidak mungkin orang itu akan meninggalkan sesuatu kalau dia tidak mengetahui sesuatu itu. Tidak mungkin akan meninggalkan dosa-dosa besar kalau dia tidak tahu bahwa sesuatu itu adalah dosa besar.
Berarti awake dhewe le sinau pun cekap napa dereng, Pak? Bu, dereng. Tambah melih sing kudu di sinau. Mulane anggere wong sregep sinau niku malah saya kurang, saya akeh sing ora ngerti. Ketika belum tahu seperti ini kan beres wisan. Ora perlu nyinau dosa-dosa gede, tidak perlu tahu. Tetapi karena ternyata ini yang akan menghantarkan diampuni dosa-dosa kita, mau tidak mau ya harus kita pelajari. Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar, beliau fokus meneliti tentang dosa-dosa besar ini. Ini menolong kita. Imam Bukhari misalnya, dia fokus untuk mengumpulkan dan meneliti hadis Nabi. Untuk Imam Az-Zahabi ini, beliau khusus mengumpulkan, meneliti ayat-ayat Al-Quran tentang dosa-dosa besar, meneliti, mengumpulkan tentang hadis-hadis Nabi tentang dosa-dosa besar. Kita tinggal moco, tinggal membaca, mboten usah kangelan. Dari penelitian beliau terhadap ayat dan hadis tadi itu, beliau mengumpulkan ada 70 macam dosa-dosa besar. 70. Agar sholat kita bisa menghapuskan dosa, Jumatan kita menghapuskan dosa, puasa kita menghapuskan dosa, ketika orang itu tidak melaksanakan 71 di antara 70 dosa-dosa besar ini. Sehingga menjadi penting untuk mempelajari ini. Kita cobi enjang menika kita sinau sak dugine mengke nek 70 kabeh mengke dugi jam pira? Dugi jam pinten? Dosa besar yang paling besar, mbah buyute dosa gede, adalah al-isyraku billah, musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berbuat musyrik itu sangat-sangat gampang sekali. Untuk berbuat dosa yang paling besar itu sangat mudah, gampang banget. Menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dalam zatnya, bahwa Allah itu punya anak, punya penolong, punya pasukan yang membantu Allah untuk mengurus dunia. Itu menyekutukan Allah dalam zatnya, menyekutukan Allah dalam sifatnya. Allah yang maha tahu, kemudian ada manusia yang menganggap dirinya juga mengetahui segala sesuatu, itu sudah musyrik. Kemudian menyekutukan Allah dalam syariatnya, dalam hukumnya. Dia meyakini nek gur nganggo hukume Gusti Allah ora jalan awake dhewe nindakake urip kuwi. Kudu gawe hukum tambahan. Carane rapat RT. Pun salwasul kula aturaken, rapat RT ragate selawe triliun. Kemutan nggih. Rapat RT ragate selawe triliun. Kangge napa? Milih piyayi-piyayi, milih piagung-piagung. Dikon ngopo sing dipilih? Kon gawe undang-undang. Nek kurang nganggo undang-undangnya nganggo syariat Allah, aturan Allah enggak bisa itu. Rusak dunya kok kurang nganggo syariat dari Allah. Itu musyrik dalam hal syariah. Musyrik itu perbuatan yang paling mudah, yang paling gampang dilaksanakan. Ada musyrik yang terang-terangan, musyrik jali yang jelas cetha welo-welo niku rada gampang le menghindari.
Ada musyrik khafi yang lembut, yang halus, orang tidak merasa dia berbuat syirik, menyekutukan Allah, membuat tandingan Allah. Allah digawe tandingan, ora trimo nek hanya tunduk kepada Allah. Salah satu contoh syirik khafi, syirik yang sangat lembut, yang halus, dan kadang-kadang orang tidak merasa. Contoh sederhana pun nanti kula aturaken teng mriki. Ketika orang sholat zuhur berjamaah, karena sholat zuhur bacaannya sir, tidak keras, imam sampun cekap le maca Fatihah, pun cekap le maca surat, wis kari rukuk. Dumadan imame krungu gedebu keneng makmum sing lagi dumugi. Bapak Ibu ingkang dados imam, mbok bilih mengalami menika. Wis arep rukuk kok eneng sing lagi teka to iki ketoke suarane. Lah imame kuwi berpikir aku nek langsung rukuk mesakake sing nembe teka kok ndak ora iso itu rakaat. Oleh karena itu le maca Fatihah wis rampung, wadduha wis rampung, kudu kari rukuk ditambah kulhu apa ina ta'ina apa wal asri. Ben makmume iso melu rukuk entuk sak rakaat cara Muhammadiyah, nggih entuk melu rukuk entuk sak rakaat. Nek liyane Muhammadiyah ketinggalan Fatihah ora entuk sak rakaat. Allahu Akbar imame wis ihdinas siratal mustaqim ora sah niku urung entuk klebu sak rakaat. Itu otoritas mereka, enggak apa-apa khilafiyah seperti ini. Pertanyaannya, imam sing maca Fatihah kali wadduha kala wau, bacaan Fatihah dan wadduha itu untuk siapa? Untuk Allah. Nah, syiriknya di sini. Lale nambahi kulhu utawa ina atona dinggo sinten? Untuk siapa? Tujuannya untuk siapa? Kon dadek ditambah kulhu wis kari rukuk untuk makmum. Jadi ada dua cabang ini, sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Itu syirik yang sangat lembut, yang sangat halus. Belum lagi syirik-syirik yang berwujud riya itu niku saya niku. Contoh syirik yang berbau, yang beraroma riya. Akad pagi miring ki ya ben gayeng, ben ketok rukun, mbok yo nganggo seragam ngono yo gini to yo. Cocok ibu-ibu? Cocok. Ben ketok rukun ngono lho. Engko ben ngerti ning dalan, oh kayak koncoku akad pagi mireng, ora penak to. Ben ketok. Itu syiriknya di sana. Itulah riya. Riya itu syirik kecil tetapi tetap syirik, tetap dosanya besar. Yang berbau ben ketok, gen diarani utawa gen ora diarani. Lembut sekali. Ketika berbuat musyrik ini, maka le poso orang ngefek, le sholat orang ngefek, le jumatan enggak ngefek, bakal bisa membatalkan seluruh amal perbuatannya. Dawuh Rasulullah bahwa orang yang berangkat jamaah ke masjid, kaki kanan menghapuskan dosa, langkah kaki kiri meningkatkan derajat, tinggal ngitung mawon itu dipengke. Semakin jauh jarak rumah dengan masjid, semakin banyak dosa terhapus, semakin tinggi derajatnya. Sarate ora musyrik, nek musyrik batal kabeh ora kabeh. Sak salat-salate ora kanggo. Nah, kemusyrikan seperti ini
ini dibangun, dibina, dibiayai luar biasa. Kemarin ada program Tenggen Kayangan, bersakara Kayangan nggih, Senayan maksud kula. Kuburan-kuburan mereka ajeng dipasangi listrik loh. Kuburan ajeng dipasang listrik mungkin. Bendong apa? Gini ku wau. Nek gur njaluk karo Gusti Allah ki ra mantep, aku sing tak jaluk ya Gusti Allah ning ora mantep nek ora ngadep Kiai jing iki. Nek ora ngadepi jing iki, ki jing ki. Dadi ki jing niku asline niku, Pak. Nggih, sarane Mbah Mun sing dita lho, jing iki lho. Sing iki. Dadi iki jing ki. Itu program dari Kayangan dan sebagian sudah mulai untuk menumbuhkan pendapatan dari sisi ekonomi dari terus dorong jarau menggunakan tukang parkir untuk bayaran untuk pengadilan, foto untuk pengadilan, dan doa di Ramata pengadilan. Jadi ngertinya itu loh, ini tuh duit tak hati, apa kan dari duit, sehingga artinya tidak bisa jernih melihat kenyataan. Enggak merah ya, hitung pulau ya lagi video. 70 besar yang kedua membunuh jiwa dengan sengaja, mateni wong, kecuali di dalam perangan. Orang mateni juga bunuh diri. Perang itu yakulun bayu tahun membunuh atau dibunuh. Kenapa Anda membunuh? Nggak ada bunuh, aku ingin dibunuh. Kecuali yang seperti itu, membunuh jiwa dengan sengaja, baik jiwa yang sudah wujud manusia maupun yang masih calon manusia, menggugurkan kandungan, mempraktekkan KB ini untuk menghadang sunah Rasul, Pak. Yang bagi digontor kaget dengan rupa sama alam dunia, seolah-olah ini gak ada masalah, itu masalah besar. Kan Nabi kan dakwah aku sebuah bahasa sobatnya umatku, oke Indonesia. Kan Nabi bangga ketika umatnya banyak dari Yaman, oleh Yahudi dihadang, dibunuh dengan sistem kafir. Enten betul mau Kristen dengan kafir, nggak ada. Cina dengan kafir enten betul nggak ada. Orang Islam itu juga kafir. Masya Allah. Tapi karena ini sudah dilontorkan sedemikian rupa, malah seolah-olah menjadi pahlawan untuk mensukseskan program kafir ini. Nah, terus termasuk program kafir corona ini juga maafin orang tangan dulu, biaya organisasi dan sebagainya, termasuk menggugurkan kandungan dan sejenisnya. Ini termasuk dosa besar yang akan menghalang-halangi ampunan Allah kepada kita. Ingkang nomor 3, mengamalkan sihir, guna-guna, pelet, susuk. Lalu di kemasan susuk itu dari ini apa? Beremu dahulu. Dan kalau ini itu kasih ayo repot itu. Kalau orang singiru sing nyawang terus ke kejut, ngetoke terus itu terus bilang-bilang sihir, pelet, susuk, kemudian guna-guna, Joko Montro, kemudian wong pinter, wong tua,
termasuk paranormal dan sebagainya, penglaris. Ketika ini diamalkan, maka amalnya yang lain menjadi sia-sia. Ingkang berkawan meninggalkan sholat, Masya Allah. Sholat menika asinipun boten abot, tidak berat, bahkan ditinjau dari ilmu apa saja, manfaatnya tidak kunjung habis. Sholat ditinjau dari ilmu apa saja, terutama dari ilmu medis dan kesehatan. Tetapi karena hatinya sudah babak dunia, sudah tobat kotoran-kotoran dunia, dia tidak bisa melihat manfaatnya sholat. Hidayah Allah, petunjuk Allah tentang hikmahnya sholat tidak kelihatan, tidak bisa memahami. Kalau memahami tidak mampu, tidak bisa melaksanakan. Bahkan malah terbalik-balik proses sholat itu yang mongkok. Sholat itu mas, sholat itu menunjukkan kebahagiaan kita kepada pencipta, kepada Allah, syukur kita. Kalau menyintai aku, saya hidup di dunia ini tak yo, aku orang Mesir kok. Tapi kalau mongso orang aku tenang budi kalau budi Allah, aku orang Anda kalau budi Allah. Bicara itu tidak ada. Sekarang makin marah lagi. Ateisme sekarang makin marah hari ini. Barangkali adik-adik membuka YouTube tentang ateisme. Kalau kita buka YouTube, orang ateisme orangnya buah, orang intelektual mereka. Dia terang-terang saya ateis, saya nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan kemudian, nggak percaya dengan tidak punya ibu. Kalau manusia kalau disuruh berbagi kepada Tuhan, Tuhannya ada tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, itu gambarannya seperti saya membuat mobil, saya yang Tuhan, mobilnya kita manusia. Apakah ketika saya membuat mobil ini, mobilnya harus berbagi kepada saya? Mobil yang saya ciptakan, apakah dia harus berbagi kepada saya? Kan enggak. Nah kita juga begitu dengan Tuhan. Enggak ada urusan dengan Tuhan. Maka kalau nyalahi salah ya aku dikitasin. Ini karena hatinya itu harus tertutup jadi. Sudah tertutup dengan masalah duniawian. Padahal sholat itu di dalam hukum Islam adalah ibadah nomor 2 terpenting setelah iman. Pertama iman, jika iman sudah ada, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, nanti nomor sekian. Karena itu sholat tidak bisa ditawar-tawar. Selama orang masih punya akal sehat, akalnya masih berfungsi, wajib sholat meskipun sudah mundur, meskipun sudah di kursi roda, meskipun sudah di ICU. Yang pikiran ini di jalan, wajib sholat. Ini juga anak-anak sholat, anak sholat dari yang bersangkutan. Tapi pun Pak Kali ngetas yang pikiran itu di jalan, wong untuk ICU, gampil. Boleh abang-abang kali biru-biru. Mbak, ini berapa mbak? 100 kok. Lah sing iki 20.000 per 2.000, rapeh padha to niku. Saged niku mbedakake. Rak meh sada kepyo antarane 20 kali 2.000 menika. Itu ciri-ciri pikirannya masih berjalan, masih wajib melaksanakan sholat. Yang kelima, tidak membayar zakat. Zakat itu kecil bapak-bapak, ibu-ibu. Neng kok wegah kok abyot niku lho. Sebagai gambaran, duit 1 juta niku zakate gur 20.000 niku rak rambet jaji to jane. Duit 1 yuta gur kelong 20 kok abot banget. Padahal nek tuku pulsa pinten?
tumbas paket data. Sesasi ping pinten. Niku setahun pisan duit 1 juta, gur dilongi 20.000 setahun pisan neng ngabote masyaallah. Itulah pintere iblis. Nek dienggo nyumbang ngabot mboten? Yo jujur poso ora kena goro. Jujur abot nang pekewo. Hidup penuh dengan pekewo. Artinya zakat ini penting sangat bapak-bapak. Orang itu kalau tidak puasa dosane siji dosa ora poso. Kalau orang itu tidak sholat dosane siji dosa ora sholat. Nenek wong ora zakat dosane 8, Pak. Nek wong ora zakat dosane 8, padahal gur 20.000 nek sak jutane. Kok 8? Karena di dalam harta zakat kita ada 8 pihak yang punya hak itu, ada 8 golongan yang mempunyai hak di dalam harta zakat kita. Sekali orang bayar zakat dosane 8 macam. Lah nek zakat kula 20.000 mosok didhubungi wong 8, Pak. Mungkin gur komenan piro, terus arep golek wong 8 ya pripun? Fakir, miskin, sabilah, benu sabil, mu'alaf, gharim dan sebagainya menika. Pramila tenggen beriku ada amil zakat. Kalau zakat itu diberikan kepada amil, nanti bisa tercakup semuanya itu. Nek awake dhewe ngedum dhewe ya rekoso. Arep golek mu'alaf pundi? Teng MUI Klaten sudah punya organisasi namanya Rumah Mu'alaf. Kemarin membagi zakat 150 juta, Pak. Dan informasi dari Basnas Pusat, Badan Amil Zakat Nasional Pusat, itu ada program dan sudah ada yang terlaksana untuk membuat rumah sehat. Nek cara biasanya rumah sakit, ini rumah sehat. Rumah sehat itu wong sehat mlebu rumah niku lebih sehat, wong loro mlebu rumah niku mangke menjadi sehat. Dan itu gratis, tis 100% programnya. Nanti kalau zakat ini bisa tersalur di Basnas. Nah, Klaten ini sedang merintis di Klaten, cabang Klaten untuk merintis cari-cari tanah untuk dibikin rumah sakit lah nek cara awak selama ini, tapi itu dinamai rumah sehat. Yang datang ke sana nanti gratis 100%. Semuanya dibiayai dari dana zakat itu. Dokternya, perawatnya, saptamnya dan sebagainya. Masya Allah. Karena zakat ini kalau bisa terlaksana luar biasa dahsyatnya untuk mengatasi berbagai masalah. Dan ketika duit zakat terkumpul itu tidak ada apa istilah keuangan itu. Tidak ada inflasi, Pak. Tidak ada inflasi, beda karo dana-dana yang lain. Ketika dana menumpuk nanti muncul inflasi. Niki sing nomor gangsal tidak membayar zakat. Mudah-mudahan nanti kita teruskan tenggen malam Selasa napa teng pundi mengke teng Karangkulon dan sebagainya. Bapak Ibu, tasih kathah ingkang badhe kituraken nanging wekdalipun sampun dumugi, menika enten pamundutan doa dumateng Ibu Hajah Etik Khuruwati Heru. Ibu Hajah Etik Heruwati Buran Mojayan, pengurus Aisyah Majelis Tablik. Pemakaman jam 10 pagi ini. Termasuk kewajiban kita untuk membantu doa kepada saudara muslim kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina
warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bima'in wa thaljin wa naqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa btilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha rohatan min khifarin niron. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa la tahrimna ajruha. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tawaffana musliman wa alhiqna bis solihin wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ilahana wa ya sayyidana wa khtim lana bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, nyuwun ngapunten mbok bilih ingkang kula aturaken wonten bab-bab ingkang damel gereng penggalih. Mohon koreksinya, nyuwun supados dipun lersaken materi ingkang kula aturaken bisa lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, sehingga kita selamat dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.